Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medius. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal dan pembahasan SKB CPNS dengan materi nafsa dan narkotika. Jadi buat teman-teman semua, tonton terus video ini sampai selesai karena kemungkinan soal-soal yang akan kita bahas nanti akan muncul di ujian SKB tahun ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke soal dan pembahasan, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share video ini agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Ya, terima kasih dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Bahan atau zat atau obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak atau susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan atau adiksi, serta ketergantungan, merupakan pengertian dari A. Narkotika, B. Psikotropika, C. Nafsa, D. Ganja, atau E. Zat adiktif. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Nafsa. Nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat aktif lain adalah bahan atau zat atau obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak atau susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan atau adiksi, serta ketergantungan terhadap nafsa. Lanjut ke soal berikutnya. Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku disebut A. Nafsa, B. Narkoba, C. Psikotropika, D. Heroin, atau E. Kokain. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Psikotropika. Psikotropika menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 97 merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lanjut ke soal berikutnya. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan disebut A. Ekstasi, B. Narkotika, C. Ganja, D. Psikotropika, atau E. Opioida. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Lanjut ke soal berikutnya. Narkotika dibedakan menjadi A. Golongan 1 dan 2, B. Golongan 1, 2, dan 3, C. Golongan 1, 2, 3, dan 4, D. Golongan 1, 2, 3, 4, dan 5, atau E. Golongan 1 sampai 6. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Golongan 1, 2, dan 3. Lanjut ke soal berikutnya. Kodein adalah salah satu jenis narkotika yang bisa dimanfaatkan sebagai pengobatan. Kodein termasuk narkotika golongan A. Golongan 1, B. Golongan 2,
C. Golongan 3, D. Turunan golongan 1, atau E. Turunan golongan 2. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Golongan 3. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan seperti kodein. Lanjut ke soal berikutnya. Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditunjukkan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, merupakan narkotika golongan A. Golongan 1, B. Golongan 2, C. Golongan 3, D. Turunan golongan 1, atau E. Turunan golongan 2. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditunjukkan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, seperti heroin, putau, kokain, dan ganja. Lanjut ke soal berikutnya. Psikotropika dibedakan menjadi A. Golongan 1 dan 2, B. Golongan 1, 2, dan 3, C. Golongan 1, 2, 3, dan 4, D. Golongan 1, 2, 3, 4, dan 5, atau E. Golongan 1 sampai 6. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Golongan 1, 2, 3, dan 4. Lanjut ke soal berikutnya. Amfetamin dan metilfenidat merupakan psikotropika yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan dan terapi, termasuk psikotropika golongan A. Golongan 1, B. Golongan 2, C. Golongan 3, D. Golongan 4, atau E. Turunan dari golongan 1. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Psikotropika golongan 2. Psikotropika golongan 2 adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan seperti amfetamin, metilfenidat, atau Ritalin. Lanjut ke soal berikutnya. Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan seperti diazepam dan bromazepam, merupakan psikotropika golongan A. Golongan 1, B. Golongan 2, C. Golongan 3, D. Golongan 4, atau E. Turunan golongan 1. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Golongan 4. Psikotropika golongan 4 merupakan psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya diazepam, bromazepam, fenobarbital, dan lain-lain. Lanjut ke soal berikutnya. Ekstasi dan sabu adalah zat-zat yang sering disalahgunakan dan termasuk dalam A. Narkotika golongan 1, B. Narkotika golongan 2, C. Psikotropika golongan 1, D. Psikotropika golongan 2, atau E. Opiat. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Psikotropika golongan 1. Psikotropika golongan 1 merupakan psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat
mengakibatkan sindrom ketergantungan, seperti ekstasi, sabu, LSD. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang termasuk nafsa golongan depresan adalah A. Amfetamin, B. Kokain, C. Ekstasi, D. Kafein, atau E. Morfin. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Morfin. Untuk opsi amfetamin, kokain, ekstasi, dan kafein merupakan nafsa golongan stimulan. Nafsa golongan depresan adalah jenis nafsa yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jenis ini membuat pemakainya merasa tenang, pendiam, dan bahkan membuatnya tertidur dan tidak sadarkan diri. Golongan ini termasuk opioida seperti morfin, heroin atau putau, kodein, sedatif atau penenang, hipnotik, dan tranquilizer. Lanjut ke soal berikutnya. Opioida digolongkan menjadi 3 golongan besar, diantaranya A. Opioida golongan 1, 2, dan 3, B. Opioida alamiah, semi-sintetik dan sintetik, C. Opioida depresan, stimulan, dan halusinogen, D. Opioida untuk keperluan ilmu pengetahuan, pengobatan, dan terapi mental, atau E. Bukan salah satu di atas. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Opioida alamiah, semi-sintetik, dan sintetik. Opioida dibagi dalam 3 golongan besar, yaitu opioida alamiah atau opiat seperti morfin, sipium, dan kodein. Yang kedua, opioida semi-sintetik seperti heroin atau putau. Dan yang ketiga, opioida sintetik seperti mepiridin, propoxifen, dan metadon. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat khususnya untuk pejuang SKB tahun ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.